Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat Mas yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan pemaparan sedikit dari tugas kampus. Saya di sini sebagai dokter yang dulu sampai jalannya aja selesai. Langsung saja ke pemaparan pertama kepada Mbak Banadia dan Banadia dibesarkan. Jadi yang pertama saya akan menyampaikan analisis masalah. Yang pertama dari analisis masalah dalam pondok ini itu terdapat dampak. Dampaknya itu adanya kurang terpenuhi kesejahteraan para santri. Lalu masalah utamanya kurang lengkapnya fasilitas pondok pesantren dan koperasi usaha yang tergolong baru. Lalu penyebabnya yaitu air sering mati, ODGJ sering masuk ke lingkungan pesantren, koperasi yang kurang maksimal. Lalu ada aliran air tidak maksimal, terlalu banyak pelanggan yang menggunakan air. Tidak ada pos ronda, kurang ketat keamanan pondok, mudahnya akses masuk pesantren. Lalu yang terakhir, pengelolaan yang kurang karena koperasi yang masih tergolong baru. Ya, mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Yang selanjutnya yaitu analisis tujuan yang akan disampaikan oleh Mas Alam tentang analisis masalah ya. Sekarang saya jelaskan tentang apa sih tujuan daripada analisis tersebut. Itu dalam poin tujuan yaitu untuk kesejahteraan para santri, di mana tujuan utamanya yaitu kita akan membangun menyediakan sarana fasilitas pondok pesantren, yaitu berupa operasi, pelatihan operasi. Kemudian ada analisis tujuan masalah yang selanjutnya yaitu masalah tentang mudahnya air mengalir. Tujuannya adalah agar air yang ada di pondok ini mudah mengalir, kan ceritanya ini susah ya, kayak gitulah ya ceritanya. Kemudian tidak adanya ODGJ atau sebelah itu ya sering ngomel-ngomel terkait alarm mungkin ya, sering bunyi sekali. Kemudian maksimalkan koperasi. Kebetulan di sini kan belum ada koperasi, sebenarnya nggak koperasi kan dulu. Nggak koperasi, monggo paling anak pelatihan koperasi. Terus ya gitu aja sih paling udah analisis tujuan. Kemudian selanjutnya kami serahkan pada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu penjelasan PRA yang akan disampaikan oleh Mbak Ani. Terima kasih pada Mbak moderator yang telah. Selanjutnya itu penjelasan mengenai PRA, yaitu impact, yaitu sasaran umumnya untuk kesejahteraan santri pesantren Zam-Zam itu meningkat. Nah, tujuannya itu sarana fasilitas pondok pesantren yang meningkat. Yang pertama, lengkapnya infrastruktur. Yang kedua, akses airnya itu lancar. Yang ketiga, terjaganya keamanan santri, yaitu tadi dari ODGJ ya. Kemudian untuk verifikasinya, yang pertama data lapangan. Yang kedua pengurus pesantren Zam-Zam. Karena kemarin sempat komunikasi dengan pengurusnya. Kemudian yang ketiga adalah peran pendamping. Kemudian ada asumsinya kita itu bencana alam. Nah, jika adanya bencana alam ini otomatis PRA tidak akan berjalan dengan lancar. Asumsi yang kedua yaitu kebijakan pemilik pesantren. Jika kebijakan pemilik pesantren tidak mau melakukan PRA, artinya PRA tidak akan berjalan. Kemudian untuk hasil outputnya, yang pertama yaitu aliran air lancar. Kedua, menjadikan pesantren dengan keamanan yang aman. Yang ketiga, meningkatnya kemajuan ekonomi pesantren. Nah, untuk indikator hasilnya itu yang pertama
bisa dengan pemasangan instalasi air yang banyak. Yang kedua, pengembangan koperasi pesantren ini. Yang ketiga, pemaksimalan waktu menggunakan sumber daya air. Untuk verifikasi hasilnya itu laporan pendamping dan data lapangan. Dan asumsinya kita itu kebijakan dari pesantren. Kemudian, dari kebijakan kita. Dan selanjutnya di impact ini ada yang terakhir aktivitas. Aktivitas isi output satu, output 3. Yang pertama output 1 nih, ada aliran air lancar. Nah, di aliran air lancar ini berisi tentang pemetaan sumber air, instalasi air bersih, dan sumber air menuju ponpes, pondok pesantren. Nah, output yang kedua, menjadikan pesantren dengan keamanan yang aman. Ini berisi mengatur jadwal ronda yang tertib, keamanan santri terjaga, dan yang terakhir, output yang terakhir, meningkatnya kemajuan ekonomi pesantren. Ini berisi tentang koperasi berjalan lancar yang sudah disebutkan. Terus yang kedua, pelatihan pengelolaan koperasi. Dan ada juga indikator ini berisi inputnya. Tadi kan aktivitas sudah, sekarang inputnya. Inputnya ini ada 3, di output 1 ada 3. Yang pertama ada SDM pengelola, yang kedua ada dana program, yang ketiga ada tenaga penampung. Dan output yang kedua, output selanjutnya, yang pertama ada SDM tim pengelola, sama kayak output pertama. Yang kedua ada para santri. Dan yang terakhir, output yang ketiga, ini ada SDM, sama kayak output 1 dan 2 tim pengelola. Yang kedua ada para santri. Dan yang terakhir selanjutnya di verifikasi dan asumsi ini berisi tentang prakondisi keadaannya lah. Ini berisi tentang tenaga ahli air dan sanitasi, dana air cepat waktu, dana cair tepat waktu, dan selanjutnya penyiapan sumber daya manusia, dan yang terakhir dana cair tepat waktu plus penyediaan barang dagang koperasi. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari kelompok kami ingin mengkonfirmasi apakah benar adanya pernyataannya seperti itu, apa ada perubahan kayak gitu. Tadi mana sih? Analisa saya ada 3. Pertama, sering mati, ya enggak, sini sering mati. Sebenarnya oke, lancar ya, salah. Lancar. Berarti ini salah ya, salah. Sih, oke. Ini itu sering masuk. Sering. Oke, itu sering masuk ya. Kalau dibilang sering ya, sering. Berarti mengganggu kenyamanan. Sangat mengganggu. Iya, Kami sangat terganggu. berarti ini benar adanya. Of course. Kemudian sebenarnya di sini belum ada koperasi ya. Belum sama. Berarti nanti adanya pelatihan tenaga ahli koperasi. Terus mungkin ada dari pondok ini ada masalah lain yang menjadi keluh kesah. Enggak sih, tadi tambahannya doang itu. Oh, berarti tentang keamanan dan kenyamanan. Pakai kecil kan. Iya, termasuk. Sekitar Boleh simpan kayak ini ngomel-ngomel lah, yang berisik gitu lah. Kemarin ngomel. baru masuk. masuk. Sampai masuk biasanya. Iya, jadi ada alarm. Berbagi. Iya. Buset. Jengling aja. Terus suara piring, ini mana? Gara-gara suara piring. Jengling aja. Dan kayak gini sih, entar dimarahin ya? Kalau di bawah dimarahin. Ya, yang misalnya Kalau dari sini sih nggak terlalu kedengaran.
Jadi Aku mau nyoba di bawah aja. uji mentalnya ujinya. Siap. Berarti masalah sampai udah gitu sering masuk ya. Oke, siap. Berarti itu aja mungkin. Iya, jadi kita cek melihatnya buat Terima kasih, mungkin itu saja dari kelompok kami. Minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau dalam menuliskan pernyataannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.